Menurut saya tata tertib sekolah itu satu, menggunakan seragam lengkap yaitu bed atau berpakaian rapi itu. Ya terus masuk tidak boleh telat ya, kalau telat biasa dapat dokumen gitu. Berangkat telat, seragam, SPP. Oh, hukumannya nggak boleh masuk sekolah atau ya lari keliling lapangan lagi tuh. Dikunci mungkin. Boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya, itu suruh pulang. Semuanya belum menaati tata tertib sekolah. Iya. Semuanya mas, nggak seperti sekolah-sekolah lain gitu loh mas. Maksudnya? Nggak seperti sewajarnya, hukumannya itu masih aneh. Menurut kan nggak mungkin ya setiap hari melanggar. Paling nggak sekali dua kali dinasihati, menurut mungkin ya udah nggak mungkin ngulang lagi. Menurut saya yang ada itu yang pertama nggak boleh bolos, datang secara tepat waktu jam 7. Tapi kebanyakan ya anak-anak datangnya ya pada telat. Dulu waktu kelas 2 saya pernah ngelanggar salah satu, yaitu bolos pada pelajaran bahasa Inggris. Itu saya, Oi sama Renner disuruh lari dari lapangan tanpa menggunakan baju. Kalau menurut saya itu sudah lumayan efektif karena kebanyakan siswa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ya seharusnya berpakaian rapi, harus rambut tidak boleh panjang, tidak boleh pakai anting-anting, sama tidak boleh kumisan. Ya seperti sama Renner tapi ada tambahan sedikit ya. Terutama kita harus mematuhi tata tertib itu berangkat tepat waktu dan tidak boleh membolos pada waktu pelajaran, apalagi membolos di WC ngerokok, itu tidak boleh itu. Saya udah pernah melanggar saya lewat dinding kantin pada waktu masuk ke ruangan Pak Agung dan saya dicubit. Soal hukuman udah efektif tapi siswa yang masih melanggar masih banyak. Hukuman sekolah ya. Pas kemarin tuh kelas 2 ya, aku pas lagi pusing gitu berantem sama temanku di kantin. Ceritanya tuh si Erwin berkelahi sama temanku sekelas. Terus ya aku nggak tahu kenapa gitu belain Erwin. Aku nonjok temen sekelasku itu. Terus habis itu aku dipanggil Pak Agung suruh pulang dan kena skor 1 minggu. Lebih keselnya lagi gini, pas itu ada pertandingan merah putih basket. Pak Agung menyatakan aku sama Erwin nggak boleh main pada pertandingan tersebut. Gimana aku nggak kesel? Udah diskors, nggak boleh main lagi.
nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngapain lagi. Setelah seminggu aku boleh masuk. Aku minta permohonan sama Pak Agung untuk bisa main basket lagi di pertandingan yang berikutnya. Pak Agung menyatakan boleh. Ya dari apa yang aku lakukan sama temanku tadi itu bertindak kriminal kayak gitu, saya pantas mendapatkan itu semua. Kepatuhan anak-anak terhadap tata tertib di sekolah ini sudah cukup atau belum? Ya, saya anggap masih ada kekurangan. Pelanggaran tetap ada, tetapi tidak banyak. Terlambat, masuk terlambat, kemudian ya di kelas belum bisa tenang, kemudian di sana sini masih belum bisa berkonsentrasi terhadap guru yang menjelaskan. Di sana sini bahkan kadang-kadang, tidak semuanya juga, ada yang tertidur lalu belum bel keluar sudah pada ke kamar kecil dan sebagainya. Tapi ya saya anggap itu hal yang cukup lumrah. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar pada umumnya berupa peringatan. Karena kita pada dasarnya ingin membina anak-anak. Cuma kalau mereka sudah agak terlalu melampaui batas, ya mereka kadang-kadang saya menyuruh mereka lari lapangan. Mereka kita cubit di bagian yang tidak berbahaya tentunya ya, yang di bagian yang tidak berbahaya, sehingga itu merupakan peringatan bagi anak-anak agar mereka harus patuh pada peraturan. Itu saja. Hukuman yang aku harapkan tuh ya yang enak-enak aja, Mas. Seperti apa? Ya kalau melanggar peraturan tuh nggak harus dihukum fisik gitu. Maunya tuh ada skor-skor situ loh. Ada poin-poin yang dijalankan. Saya mengeterapkan sanksi-sanksi terhadap seseorang itu berbeda-beda. Ada yang dengan kata-kata halus mereka sudah bisa sadar. Ada yang kadang-kadang harus lebih keras lagi baru mereka sadar. Ada juga anak yang ndablek, ya, di peringatan berulang kali tetap tidak ada perubahan. Nah, hal yang semacam itu dengan sangat terpaksa orang tua kita panggil, gitu. Orang tua kita panggil, bahkan kalau perlu kita minta supaya mereka membuat pernyataan tidak mengulangi lagi kejadian itu. Nah, kalau itu sudah diambang pintu sebetulnya. Jadi kalau dia sudah tidak mau lagi memperbaiki, ya dengan sangat terpaksa, ya akhirnya dia harus kita kembalikan pada keluarga.